Pada awal pekan lalu, Manchester United mengumumkan bahwa mereka telah menjual Pellistri. Pemain sayap tersebut secara permanen bergabung dengan klub Yunani, Panathinaikos. Namun kepindahan Pellistri ini memicu perdebatan di kalangan pendukung Manchester United. Dengan banyak yang merasa bahwa ia seharusnya dipertahankan. Namun Ten Hag menyatakan bahwa ia terpaksa melepaskan Pellistri pada musim panas ini. Menurut Ten Hag, bertahan di MU bukanlah pilihan yang baik bagi Pellistri, karena ia kesulitan bersaing dengan para pemain sayap lainnya. Mantan pemain Tottenham, Jamie O'Hara, menganggap Bukayo Saka sebagai salah satu pemain sayap terbaik di dunia sepak bola. O'Hara juga yakin bahwa Saka bisa masuk ke dalam lini serang Real Madrid yang dipenuhi pemain bintang. Saka jelas berada di antara pemain sayap terbaik di dunia, dan fakta itu tidak bisa diabaikan. Dia mungkin berada di level yang sama dengan pemain seperti Vinicius Junior dan Rodrigo, ujar O'Hara. Bahkan saya pikir, jika dia berada di Real Madrid, Saka akan masuk ke starting line up mereka, mungkin menggantikan Rodrigo. Liverpool dilaporkan bersiap mengajukan tawaran besar untuk bintang Everton, Jarrad Branthwaite, setelah Manchester United gagal mendapatkan pemain bertahan tersebut. Liverpool akan menguji komitmen Everton, dengan menawarkan 63 juta pound, ditambah bonus sebesar 7 juta pound. Namun, The Toffees tampaknya tidak berniat menjual Branthwaite kepada rival berat mereka. Sementara itu, Manchester United sudah 2 kali ditolak oleh Everton, untuk mendapatkan Branthwaite pada musim panas ini. Mantan pemain Barcelona, Rivaldo, mengatakan bahwa Real Madrid masih menjadi favorit untuk menjuarai La Liga musim ini. Kehadiran Kylian Mbappe akan membuat Los Blancos semakin tangguh. Saya pikir, Real Madrid tetap menjadi favorit, ujar mantan pemain asal Brasil itu kepada Betfair. Kedatangan Mbappe sangat penting untuk tim yang sudah sangat kuat. Meskipun tim lain telah memperkuat skuad mereka, sulit untuk tidak melihat Real Madrid sebagai favorit, meskipun ada kemungkinan tim lain akan berkembang sepanjang musim ini. Manchester United cukup aktif di bursa transfer musim panas ini. Setan Merah telah mendatangkan 4 pemain baru untuk memperkuat tim. Kabar yang beredar di Inggris mengindikasikan bahwa MU masih berencana untuk merekrut 1 pemain lagi dalam waktu dekat. Mereka dikabarkan akan segera menyelesaikan transfer Manuel Ugarte dari PSG. Kendati demikian, Ten Hag tidak memberikan komentar langsung mengenai Ugarte. Namun ia menyebut bahwa MU akan berusaha memperkuat tim mereka selama sisa bursa transfer ini. Setelah menghabiskan paruh kedua musim lalu sebagai pemain pinjaman di Borussia Dortmund, Sancho ikut serta dalam tur pramusim Manchester United ke Amerika Serikat. Namun, masa depannya kembali menjadi perhatian, setelah ia tidak dimasukkan dalam skuad untuk pertandingan pembuka Man United. Menurut laporan Sky Sports, Juventus telah mengajukan tawaran untuk mendatangkan Sancho, dan negosiasi antara kedua klub saat ini sedang berlangsung. Laporan tersebut mengungkapkan, bahwa Manchester United meminta biaya sekitar 30 juta euro. Mikhailo Mudryk bermain penuh, saat Chelsea melawan Servette. Penampilan Mudryk dalam laga itu, membuat Enzo Maresca menyadari apa yang perlu diperbaiki dari sang winger. Mayoritas kesalahan Mudryk bukan karena kualitas, bukan itu masalahnya. Ini lebih tentang pengambilan keputusan. Kami akan membantunya, ujar pelatih asal Italia tersebut. Namun Maresca percaya, bahwa pemain berusia 23 tahun itu masih memiliki kesempatan untuk berkembang. Sebagai manajer, Maresca berkomitmen untuk membantu Mudryk mencapai level yang seharusnya dia capai. Rodri bergabung dengan Manchester City pada tahun 2019. Artinya, ia telah bermain bersama Kevin De Bruyne selama 5 tahun. Pemain asal Spanyol ini, tanpa ragu memuji De Bruyne dengan sangat tinggi, karena ia menyadari kualitas pemain berusia 33 tahun tersebut. Rodri bahkan menyebutnya sebagai pemain terbaik sepanjang masa. Pujian ini disampaikannya dalam sesi tanya-jawab dengan gol. Namun ini bukan kali pertama Kevin De Bruyne mendapatkan julukan GOAT. Jack Grealish juga pernah memberikan pujian serupa kepada rekannya itu, pada awal tahun 2024. Setelah bermain selama 2 musim untuk AS Roma, Dybala mendapat tawaran menggiurkan dari Arab Saudi. Al-Qadsiah
menawarkan kontrak dengan nilai yang jauh lebih tinggi dibandingkan yang ia terima dari AS Roma, yaitu 25 juta euro per musim. Ini berarti, Dybala bisa mengantongi 75 juta euro selama 3 musim di Arab Saudi. Dybala sebenarnya sudah bersiap untuk pindah. Bahkan menurut Sky Sports Italia, ia sudah berpamitan dengan rekan-rekan satu timnya, dan absen dari sesi foto tim. Namun, Dybala akhirnya menolak tawaran tersebut, karena ia lebih memilih mendengarkan saran dari ibu dan istrinya, yang tidak ingin pindah ke Arab Saudi. Kabar mengejutkan muncul dari Newcastle United. Pemain kunci mereka, Kieran Trippier, dilaporkan ingin meninggalkan klub bulan ini. Dan Everton berminat untuk merekrutnya sebelum bursa transfer berakhir. Saat ini, negosiasi sedang berlangsung. Namun, Everton bukan satu-satunya tim yang tertarik pada pemain dengan 54 caps bersama timnas Inggris ini. Ada juga minat dari Liga Pro Saudi. Di sisi lain, Trippier masih memiliki 2 tahun tersisa dalam kontraknya, dan termasuk salah satu pemain dengan gaji tertinggi di klub. Raheem Sterling tidak masuk dalam skuad Chelsea untuk pertandingan pembuka IPL musim ini, sehingga masa depannya di klub menjadi tidak jelas. Banyak yang menduga, Sterling akan pindah ke Arab Saudi, namun ia tidak berminat untuk pindah ke sana. Sementara itu, Bayern Munchen dan Barcelona telah menolak kemungkinan merekrut pemain berusia 29 tahun tersebut. Menurut laporan The Times, Aston Villa tertarik mempertahankan pemain asal Inggris ini di Premier League, dan telah mengadakan pertemuan dengan manajemen Chelsea. Bermain untuk AC Milan adalah impian yang menjadi kenyataan bagi Youssouf Fofana. Sejak lama, dia telah mengikuti perkembangan Rossoneri, dan membayangkan menjadi bagian dari mereka. Ini adalah mimpi. Semua orang tahu Milan. Saya sudah mengikuti mereka sejak lama, dan saya bermimpi bermain dengan mengenakan jersey ini di hadapan para penggemar di stadion ini, kata Fofana. Fofana juga mengungkapkan kekagumannya terhadap beberapa gelandang terkenal yang pernah membela Milan, seperti Gennaro Gattuso, Andrea Pirlo, Clarence Seedorf, dan Kaká. Chelsea menjamu Servette di leg pertama playoff Conference League, di mana Palmer hanya menjadi pemain cadangan. Ia masuk pada menit ke-58, untuk menggantikan Marc Guiu. Setelah pertandingan, para penggemar Chelsea sempat cemas, karena Palmer meninggalkan lapangan dengan tanda-tanda cedera hamstring. Meski begitu, setelah diperiksa, kondisinya tampak baik-baik saja. Ia terlihat baik-baik saja, semoga tidak ada masalah. Dan ia bisa bermain pada pertandingan hari Minggu, ujar Maresca. Seperti yang diketahui, Ilkay Gundogan bukanlah wajah baru di Manchester City. Sebab, ia membela The Citizen selama 7 tahun, sejak direkrut dari Borussia Dortmund pada tahun 2016 silam. Tapi musim lalu, Gundogan memutuskan untuk meninggalkan Etihad Stadium, dan bergabung dengan Barcelona. Namun hari ini, ia resmi kembali bergabung dengan The Citizens. Dalam pengumuman resminya, Manchester City mengonfirmasi bahwa mereka telah merekrut kembali gelandang asal Jerman tersebut, dengan kontrak berdurasi 1 tahun. Pekan ini muncul kabar bahwa AC Milan siap menjual Rafael Leao ke klub lain, dengan harga 120 juta euro. Tingginya harga Leao ini, bukan hanya karena Barcelona yang tertarik merekrutnya. Tetapi, juga ada klub Liga Arab Saudi yang bersedia membayar mahal untuknya. Dalam wawancara dengan El Chiringuito, Giorgio Furlani menanggapi rumor bahwa Barcelona ingin membeli Leao. Namun dengan tegas, ia mengatakan tidak. Ketika ditekan lebih lanjut, Furlani menegaskan bahwa Milan tidak akan menjual Leao, dan memastikan dia pasti bertahan. Liverpool merekrut Robertson pada tahun 2017 silam. Pada awalnya, ia tidak langsung menjadi pemain utama di tim inti Liverpool, karena masih ada Alberto Moreno. Namun, ketika Moreno absen, Robertson mampu menggantikannya dengan sangat baik. Sejak saat itu, posisinya sebagai bek kiri tak tergoyahkan. Namun, dengan bertambahnya usia Andrew Robertson, Liverpool mulai mencari penggantinya. Pencarian mereka akhirnya mengarah ke Prancis, di mana mereka menemukan kandidat yang cocok, yakni bek Rennes, Adrien Truffert. Bayer Leverkusen berhasil mengalahkan Borussia Mönchengladbach dengan skor 3-2. Tim asuhan Xabi Alonso kembali menunjukkan keajaiban mereka, dengan mencetak gol di menit-menit akhir.
Leverkusen memimpin lebih dulu, berkat gol spektakuler Granit Xhaka pada menit ke-12. Florian Wirtz kemudian memperbesar keunggulan di menit ke-38. Mönchengladbach bangkit di babak kedua, dengan gol balasan dari Nivo Elvedi. Menjelang akhir pertandingan, tim Clay Indians mencetak gol penyeimbang. Saat hasil imbang tampak menjadi kemungkinan terbaik, Florian Wirtz mencetak gol ketiga di masa injury time. Pada Sabtu 24 Agustus 2024, PSG menjamu Montpellier di Parc des Princes dalam pertandingan pekan kedua Ligue 1. Meskipun laga diperkirakan akan berjalan timpang, tidak ada yang menyangka PSG akan menggilas lawannya dengan skor telak 6-0. Di laga ini, PSG membuka keunggulan dengan gol cepat dari Bradley Barcola pada menit keempat, diikuti oleh gol-gol dari Asensio, gol kedua Barcola, Hakimi, Zaire Emery, dan Lee Kang-in. Dalam 2 pekan terakhir, rumor transfer Romelu Lukaku semakin santer terdengar. Napoli disebut-sebut sebagai kandidat utama klub barunya, dan kini hal tersebut telah menjadi kenyataan. Pada Sabtu dini hari tadi, pakar transfer sepak bola Eropa, Fabrizio Romano melaporkan, bahwa transfer Lukaku ke Napoli telah selesai. Negosiasi antara semua pihak telah mencapai kesepakatan secara verbal. Chelsea setuju melepas Lukaku dengan harga yang relatif rendah, yaitu 30 juta euro ditambah add-on sebesar 15 juta euro. Baru-baru ini, sejumlah media sepak bola Eropa, termasuk pakar transfer Fabrizio Romano melaporkan, kabar transfer Clement Lenglet. Romano menyatakan, bahwa Lenglet telah sepakat untuk meninggalkan Barcelona, dan bergabung dengan Atletico Madrid dengan status pinjaman. Atletico akan membayar sebagian besar gaji Lenglet, dan Barca hanya membayar porsi kecil. Artinya, transfer Lenglet juga menguntungkan Barca secara finansial.